sehat? Alhamdulillah sehat. Ini baru 10 yang bergabung. Terima kasih, saya sudah diajakin buat ketemu teman-teman, sharing-sharing ilmu saya yang masih sedikit juga. Mari kita belajar sama-sama. Sama-sama. Kami malah senang ini bisa ibaratnya seminar tapi tidak tatap muka secara online seperti ini. Ya, ini kan sekarang lagi hits juga. Saya juga beberapa kali gitu sudah ini sih, yang ngisi juga, cuman ya online aja. Ya. Yang penting tujuannya tercapai, terus bermanfaat, tujuannya tersampaikan, seperti itu. Medianya kan bisa apa aja, apalagi sekarang kan tahun 2020 yang sudah dijembatani sama sosial media yang segitu banyaknya, mau pakai platform apa aja kita tetap bisa ketemu. Ada Rugi, assalamualaikum. Oh iya, sebelum mulai sesi tanya jawabnya, ini kan sudah ada 13 orang yang bergabung. Silakan apabila ingin menanyakan sesuatu tentang saham pada masa pandemi kepada Bu Fira, silakan di komen aja, nanti saya pin ke atas biar Ibu Ira bisa menjawabnya gitu, Bu. Siap. Saya siap menunggu. Gimana portofolionya? Sama-sama merah. Tapi tetap harus semangat lah ya. Tetap semangat. Kita harus tetap sama-sama semangat. Semangat menunggu seperti dulu lagi. Bu, ini saya kan sempat tuh baca-baca pas masa krisis ya, 97 sampai 98. Nah, kemudian itu ada kenaikan yang cukup tinggi gitu. Apakah kira-kira nih dalam perspektif Ibu pada masa pandemi ini berakhir, kita akan melesat terbang apa gimana? Suaranya putus-putus, Mas. Putus-putus ya? Kayaknya sinyal saya. Halo? Ulangi pertanyaannya, saya habis ini suaranya putus. Gini Bu, kan saya baca sejarah-sejarah tuh. Ternyata pada saat masa krisis 97 sampai 98 itu memang harga ISG itu jadi grogi. Saya juga grogi. Nah, apakah sama untuk kedepannya pada masa pandemi, ketika masa pandemi ini berakhir, itu perkembangannya nanti, trennya nanti itu akan melesat naik kepada seperti apa? Kalau menurut Ibu nih? Pemerintah kucurkan selama masa pandemi ini, saya rasa segera sih Indonesia cukup stabil. Ya memang turun dari sebelum pandemi karena ya pandemi ini sangat dari pendidikan,
ekonomi. Itu kita biasanya nge-mall jadi nggak bisa nge-mall, kan kasihan juga retail itu. Iya, bagi saya yang berdampak iya, sektor retail karena orang berakhir dan saya sangat optimis bahwa Indonesia bisa melewati ini, kita kembali bersama-sama menjadi investor yang ya bisa beruntung lah, gitu ya. Untuk saham-saham ketika masa pandemi Ibu, yang Ibu rekomendasikan. Saya ngeliatnya nih, yang lagi booming-boomingnya buat sekarang kuota, otomatis saham provider itu banyak peminatnya. Iya betul, itu salah satunya yang istilahnya sektor telekomunikasi itu sektor yang meraih keuntungan di masa pandemi ini, karena kan kita semua jadi from home, school from home, work from home, otomatis kita jadi belanja kuota. Terus perusahaan-perusahaan penyedia layanan dan salah satunya itu di grup MNC juga, MNC Play, dia menunjukkan angka laba yang sangat signifikan di masa pandemi ini. Jadi itu. Kalau saya sih sarannya ya telekomunikasi itu bagus. Terus yang nggak pernah turun itu adalah emas. Masa pandemi ini emas itu malah nggak turun loh ya, malah naik loh, 1 juta loh itu per gramnya. Gimana coba? Saya aja nggak bisa beli. Kayaknya pas itu bakal sektor yang nggak bakal mati lah ya Bu ya, bisa dibilang. Apa seperti apa? Banget. Emas itu dari saya lahir aja ya, dari saya lahir sampai saya ketua ini, itu dia nggak pernah yang harganya turun, nggak pernah. Kalau harganya itu fluktuatif ya, dia naik turun, cuman trennya itu dia naik terus, nggak pernah emas itu dulu pernah emas harga 500.000, nggak pernah dia balik lagi ke 500.000 lagi, nggak pernah itu nggak pernah ada ceritanya. Jadi emas itu masih bisa dibeli, kita tunggu harganya koreksi, baru kita ambil posisi. Angkanya sudah mencapai, istilahnya mereka udah cuan lah, itu pasti mereka lepas. Saat lepas itu harganya pasti koreksi. Nah itu kita tunggu koreksinya aja dulu. Jadi kita berharap nggak beli di harga tinggi. Beli kemarin juga kan? Kenapa? Gimana? Kurang dengar. Iya. Tapi suaranya kedengeran kan? Kedengeran kan? Tadi putus. Iya ini sih kendalanya kita koneksi ya kalau sekarang itu. Koneksi itu bisa bikin salah paham memang. Sekarang juga emas itu ada tabungan emas ya kan, yang bisa dijembatani sama emas. Jadi sekarang kita bisa jadi sekarang itu saya ulangi lagi ya, jadi beli emas itu sekarang sudah nggak perlu kita ke toko emas gitu kan. Terus beli emas fisik kita bisa beli emas itu lewat e-commerce, belinya juga kita nggak perlu lagi harus yang segram, bisa 0,01, katakan harganya 700.000, berarti kita sudah bisa beli emas di harga 7.000 rupiah. 7.000 rupiah ya benar. Itu dijadikan tabungan, terus nanti kalau tahu saya sih kalau sudah mencapai yang gramnya itu
pikirannya agak nge-lag. Iya. Ini saya ganti-ganti kan. Bagaimana sejam lagi saya ganti. Yang gimana? Sekarang kan koneksinya cuma katakan kabelnya cuma satu. Ya makanya banyak ya. Makanya banyak. Ya, kita maklumin aja. Tapi sih kalau kembali lagi ke topik kita emas itu, ini sih kenapa kita nggak jadi investor di perusahaan yang nyetak emas itu tadi? Iya, kayak gitu. Iya, kan kita Antam itu juga BUMN kan, jadi istilahnya perusahaan yang ya fundamentalnya bagus lah dan harganya sudah masih cukup murah sih kalau mau dijadikan tabungan saham. Itu sih. Halo, Fani Puspita 93. Silakan yang ingin bertanya-tanya. Ada? Kenapa? Nih untuk perusahaan startup. Oh ini nih ada pertanyaan dari Bapak ini dulu nih. Boleh. Dari Mbak Feni tadi ya? Minimal deposit berapa untuk daftar di MNC? Untuk minimal depositnya kita ada di 100.000. Di 100.000 rupiah. Jadi sekarang itu deposit itu sudah, kalau dulu banget kan kalau mau jadi investor saham itu kita harus jutaan lah ya. Dan saham di salah satu emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dimudahkan, dimurahkan, ayo kita sama-sama jadi investor. Ini ada lagi yang tanya dari Rida_1018. Mau tanya, dengan naiknya harga emas, apa ada jaminan beli saham di pabrik emas? Nah, ini baru saja kita dibahas. Jaminannya, kalau harga emas berarti harga emas naik itu kan memang kita juga dari harganya juga tergantung dari global kan, harga global emas kan. Berarti harga itu sekarang sedang naik, sedang bagus seperti itu. Jadi sektor ini tuh istilahnya apa ya? Kalau saya bilang sektor yang nggak ada matinya gitu loh. Gitu. Jaminannya udah itu aja. Dia trennya nggak pernah turun trennya. Berarti sektor ini sektor yang akan menjanjikan. Sangat-sangat menjanjikan. Sama sih yang nggak mau dikasih emas, betul. Apalagi kalau dikasih mahal aja maunya emas ya kan. Apalagi mahalnya itu portofolio saham pencetak emas. Double dong. Double. Ya, ini ada lagi nih Bu, yang nanya dari Safira Alifia. Ibu mau bertanya, kan sudah banyak negara yang resesi termasuk negara adidaya. Kira-kira pasar modal nanti ke depannya bagaimana Bu? Bagaimana nih Bu? Saya yakin pemerintahan kita tidak akan membiarkan pemberitahuan resmi bahwa kita resesi, perolehannya minus seperti itu kan, pendapatannya belum ada gitu. Dan saya yakin, saya percaya Indonesia tidak akan jatuh ke dalam resesi seperti itu. Dan untuk perkembangan pasar modal ke depannya, untuk kita lihat secara ini ya, bisa dilihat di webnya Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang listing di Bursa Efek itu banyak sekali, semakin bertambah. Di masa pandemi ini pun tetap ada yang listing. Iya, tetap ada yang listing. Berarti pasar modal ini menjanjikan.
investasi yang menjanjikan. Memang investasi itu nggak selalu, kita nggak boleh ya ngomong investasi itu selalu untung, nggak boleh. Investasi itu pasti ada resikonya, even kecil. Tapi kita kan bisa memanage gitu, menekan kerugian seperti itu. Saya rasa pasar modal ini tetap menjanjikan setelah masa pandemi ini, dan saya yakin Indonesia tidak jatuh ke resesi. Nah, ini Bu, optimis teman-teman. Tanya Bu, kan IHSG ini kan trennya mulai naik. Nah itu bisa nggak menjadi pemicu agar perhitungan agar tidak terjadi resesi atau di perhitungan ekonomi seperti apa tuh? Antara hubungan IHSG dengan resesi. IHSG itu kan indeks harga saham gabungan, otomatis dia, dan di dalamnya itu emiten-emiten yang menopang perekonomian negara seperti itu. Kalau indeks naik, berarti perekonomian negara membaik. Sesimpel itu aja sih. Iya, sesimpel itu aja. Supaya kita nggak terlalu dalam gitu loh mikirnya, sampai nggak perlu lah itu urusan yang orang gede-gedenya. Kita seperti itu kan. Karena indeks ini, ya, indeks ini indeks harga saham gabungan, dan di dalamnya ada banyak perusahaan yang tetap berjalan dan menopang perekonomian negara. Otomatis saat indeks ini naik, berarti keadaan perekonomian kita sedang membaik. Sedang. Ini Bu ada ngomong soal indeks Bu. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Yatul _ Fikria 11. Bertanya dari berita yang saya bahwa akan ada peluncuran indeks baru IDX Quality 30. Kira-kira perbedaan setiap indeks itu dan indeks lainnya seperti apa? Ini dari Mas Yatul. Iya sih, ini kan kayak kan sekarang banyak ya. Jadi istilahnya dikelompokkan gitu kan, kayak FQ45 gitu kan, terus hati kan banyak ya, terus MNC juga ada. Karakteristiknya beda-beda. Mereka punya istilahnya penilaian mana saham-saham yang masuk ke indeks. Dia menyederhanakan, merampingkan menjadi cuma jadi 30 aja. Jadi istilahnya investor tuh nggak dipusingkan, soalnya sekarang itu sudah 630-an perusahaan yang bisnis di bursa efek. Iya. Emang kita mau ngapain? Saya nggak hafal. Makanya dibuat indeks tersebut agar iya, supaya memudahkan investor. Kan kita itu yang sangat disayangkan sampai hari ini investor bursa pasar modal itu belum ada 1% dari penduduk Indonesia. Kan sayang sekali. Sayang sekali. Selaras dengan cita-citanya Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa kita ingin sekali Bursa Efek itu pasar modal ini menyentuh ke kalangan terdidik dari awal gitu. SMA dulu kita nyasarnya ke mahasiswa cukupnya udah gede. Sekarang kita sampai ke teman-teman SMA, pokoknya kan sudah punya KTP kan bisa jadi investor. Investor. Iya, jadi kita tuh kepengennya suatu saat nanti ya segera lah. Jadi pasar modal itu sudah bisa jadi lifestyle gitu kan. Jadi lifestyle. Jadi kita setiap hari itu kalau nggak update tentang berita perekonomian tuh kayaknya nggak enak banget. Kayak kita kalau nggak buka Instagram sehari kan kayaknya nggak tahu apa-apa gitu tentang dunia persilatan gitu. Kita jadi kita maunya seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, next. Ini ada _catur. Gue mau tanya saham BRI Syariah yang dikabarkan akan merger dengan Bank Syariah milik BUMN di tahun depan. Nah, untuk saham Bank BRI Syariah nanti akan go private. Nanti tanya gimana nih?
Maksudnya bank syariah itu kan BRI ya, BRI Syariah kan go private. Kalau saya ini sih kalau beritanya memang akan di merger jadi bank syariah, jadi bank syariah jadi satu. Tahun depan akan go private. Kayaknya saya kurang paham kemungkinan ibu kayaknya enggak kalau saya. Kayaknya enggak bakal ya. Enggak. Kalau menurut saya enggak, soalnya BRI Syariah itu bank syariah yang sudah listing kan? Yang sudah listing, baru listing tahun kayaknya saya pernah hadir deh. 2018-an kalau salah. 2018 2017. Iya, belum ada 5 tahunan kan? Iya, kalau saya rasa sih iya. Atau kalau saya sih gini aja, sementara BRI Syariah ini dikabarkan akan listing, itu sangat mendongkrak harga BRI Syariah loh sekarang. Sentimen yang positif gitu. Bahkan ketika IPO itu harganya sudah naik sampai sekarang. Iya, udah naik banyak. Coba saya dulu pas IPO itu beli. Kayaknya enggak, saya belum beli ya. Dulu waktu dia listing pertama kali saya beli terus ya kan tuannya udah banyak ya dilepas lah. Kan kita gini sih, kalau saya tuh untuk investor itu gini, kalau untuk jangka panjang ya, tapi kalau dia sudah menetapkan untuk jangka pendek sama menengah, kalau sudah cuan dijual, dia bisa dirasakan dari investasi ini, cuannya diambil, kita rasakan. Jadi apa ya, investasi ini ada manfaatnya gitu, bukan? Jadi nggak hanya di portofolio aja, di portofolio kita plus senang, ntar minus nangis, tapi jadi kita nggak nikmati duitnya gitu loh, padahal nggak menyenangkan kan? Cuman udah lepas aja ya. Kalau untuk yang sudah menetapkan jadi investor jangka pendek atau menengah, kalau panjang kan tahunan, itu udah beda lagi ininya, ya kan? Jadi memang kan dalam satu portofolio kita juga bisa bikin ada saham yang jangka panjang, ada yang untuk jangka menengah, ada yang untuk jangka pendek. Yang memang kita peruntukkan untuk jangka pendek, diambil aja, dijual, terus itunya diambil, keuntungannya aja yang diambil. Jadi kita bisa merasakan, oh ini loh. Terus kan kalau kita merasakan, kita bisa cerita ke teman. Kita bisa cerita ke teman. Oh, investasi di pasar modal, saya bisa beli ini, jadi ini, kan? Untuk motivasi teman-teman juga seperti itu. Ini sih promosi yang paling bagus yang menyasar ke tujuan yang tepat. Iya, soalnya kan temennya jadi tahu, oh iya dia beli ini dari investasi pasar modal. Betul. Nanti tersebut bakal meluas lagi orang yang ingin bergabung menjadi investor. Iya banget, seperti itu. Jadi harus gitu lah. Memang kita kan kadang-kadang orang tuh udah biarin aja kita di portofolio gitu, nggak dirasain duitnya kan. Padahal kan uang itu sangat membahagiakan kalau ada di dompet, iya kan? Ini ada pertanyaan lagi dari Musisi Abro 7. Pesan tadi sudah agak dibahas sedikit ya, kayak profil seluler, terus kesehatan gitu. Bagus nggak kita investasi di situ pas era pandemi? Maaf, tadi ada nggak pendengaran? Kalau saham-saham ya seperti kesehatan, consumer itu kira-kira bagus nggak? Kalau kesehatan, kan ini ada ini ya, kemarin yang berita vaksin,
Nah, vaksin yang udah ketemu vaksinnya. Vaksinnya ini corona itu kan langsung auto reject atas itu. KLBS, Indofarma, dia langsung auto reject. Nah, jadi kalau untuk kenapa? Kalau untuk saham sektor konsumernya gitu, kira-kira yang menjanjikan apa konsumer ini pas masa pandemi ini kurang menjanjikan atau seperti apa? Kalau konsumer itu masih menjanjikan sih, kalau saya ya masih menjanjikan, masih bisa di ini sih. Tapi kalau konsumer itu dia pasti pakai kan, nggak mungkin nggak pakai. Gitu kan kalau sektor konsumer good kan seperti Unilever, masa nggak mau mandi sih kita, masa nggak mau dicuciin sih kita selama pandemi ini. Karena banyak yang beli sabun buat cuci tangan. Iya, makanya itu kan semua jadi berlomba-lomba. Consumer good ini memproduksi hand sanitizer gitu kan. Jadi kalau saya sih itu tadi sih telekomunikasi, ini sektor kesehatan itu pabrik obat itu dia kecipratan juga, karena kalau memang udah ketemu beneran dia pasti juga ikut bikin, pasti kan diperluas kan produksinya. Setelah itu emas yang nggak pernah turun, ya kan? Mas sudah menjanjikan banget ya. Terus perbankan juga bagus, perbankan masih bagus sih. Masih oke perbankan untuk era pandemi. Perbankan masih oke, cuman kita juga tetap harus lihat fundamentalnya ya. Fundamentalnya. Kalau selama pandemi ini, maksudnya kan kita seperti saya portofolionya udah dari sebelum masa pandemi, otomatis saya sudah punya portofolio yang sekiranya sudah ikut-ikutan terjun bebas. Yang pertama adalah jangan panik. Benar-benar. Investor baru kayaknya Bu, kayak saya gitu. Saya panikan ya, udah turun itu udah panik gitu. Kalau saya waktu turun udah saya buka. Nggak, saya buka portofolio, saya biarin mau turun seberapa sih kamu. Kan pada akhirnya bursa efek juga menerbitkan peraturan auto rejectnya dikecilkan, auto reject bawahnya kan. Terus waktu dagang juga dipendekkan, jadi kita istilahnya bisa meminimalis kerugian investor ini kan, seperti itu. Saya yakin itu gitu loh. Ya udah nggak saya lihat lah, belum biar gitu. Jangan panik itu penting. Ini makin panik, apalagi terus kita ikut-ikutan beli, padahal harganya itu kita nggak tahu dia mau turun sampai seberapa. Istilahnya jangan nangkep pisau jatuh deh, jangan nangkep pisau jatuh. Waktu itu saya kita bisa terluka, saya aja terluka. Jadi pemberitahuan buat para peserta yang ingin bertanya nih, silakan ditulis saja biar nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Vira. Gitu. Terus apa lagi ya selama pandemi ini kita tuh satu dengan lain. Terus kalau untuk investor baru beli saham yang fundamentalnya bagus, karena emiten yang fundamentalnya bagus harganya itu dia turun sekarang karena memang secara indeks, secara perekonomian semua sedang turun. Mungkin lah dia naik sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk saham yang berfundamental bagus, dia pasti akan kembali membaik. Itu sih kalau untuk investor baru. Bu, ini kursi di abroad nih, nanya lagi nih. Apakah saham dari sektor kesehatan bisa untuk jangka panjang? Bisa banget.
Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Karena kan kayaknya itu kebutuhan. Kita nggak mau sehat. Iya, sampai konsumer ya. Kita sakit nggak mungkin nggak minum obat kan. Sampai kita nggak mungkin nggak mandi kan. Terus ini sama Indofood itu juga yang kos pasti kan nggak mungkin. Saya aja suka makan Indomie apalagi anak kos. Nah, apalagi pandemi ya, makin menjadi itu makanan mie anak kos. Mau pulang nggak boleh. Di sini ngapain? Kuliah juga ditutup. Jangan sabar ya teman-teman. Bu, ini buat startup kayak Gojek, itu sudah list atau belum gitu? Saya ketinggalan infonya ya. Gojek. Belum. Karena syaratnya harus 5 tahun. Syarat untuk perusahaan itu. Nggak tahu lagi sih nanti kalau memang startup ini semakin banyak dan memang kan kita memang sekarang tuh perusahaan diajakin untuk listing di bursa efek kan supaya kita itu tahu bahwa kalau listing itu kan dia harus melaporkan laporan keuangan itu ini ya apa konsisten gitu loh 3 bulan apa annual lah ya. Jadi kan dia mau nggak mau perusahaan itu harus sehat gitu kan. Nah kalau Gojek sih belum karena kayaknya kalau memang Gojek itu listing berarti peraturannya ada yang dirubah. Karena setahu saya sih peraturannya itu 5 tahun harus minimal 5 tahun. Nah Ibu bisa bagi tips dan triknya gitu Bu. Untuk investor awam, fundamental paling mudah deh buat kita menganalisis sendiri. Minimal untuk pembelajaran lah. Apalagi kan ini dari teman-teman di sini kan masih ada yang kuliah, masih berkelit dengan pelajaran, apalagi terutama di sana. Kan kalau kebetulan kalau mahasiswa itu memang disuruh belajar ya. Jadi kan waktu belajarnya jauh lebih banyak. Terus dia lebih istilahnya apa ya? Lebih banyak waktu untuk menganalisa satu emiten, ya kan? Karena waktu kan apalagi sekarang pandemi kan. Kuliah from. Nah itu. Gimana kalau sisa waktunya daripada nge-push rank, mendingan nge-push harga saham. Iya kan? Benar sekali. Sama-sama ngabisin kuota, kita kuotanya lebih sedikit loh. Terus bisa investasi untuk masa depan, untuk anak cucu. Saya nggak bilang sama dia kenapa? Buat ini ya. Di sini kan pasti ada yang mau nikah gitu Bu, atau teman-teman ada yang nikah. Nah untuk saham itu kalau diwariskan gitu Bu, jadi ke istri, ke anak, ke siapa itu bebas atau gimana? Boleh. Saham itu bersama bisa diwariskan. Biasanya kan kita kalau as opening account kan kita ditanya orang terdekat seperti itu. Itu adalah data untuk kalau in case itu investornya tutup usia. Sudah pernah terjadi. Nanti sama ahli warisnya terserah mau diapakan. Nah, ini dari Mursidi Abro, komen analisis paling mudah ngintip broker. Iya betul. Itu bisa. Kita gini sih, kalau sudah jadi investor itu apalagi mahasiswa ya. Mereka itu kan lebih update soal teknologi, berita. Pasti ngikutin ini perkembangan lah. Jadi ada perusahaan ini, ada perusahaan itu, gitu. Itu nggak masalah juga seperti itu. Itu juga sebagai proses pembelajaran juga biar lebih expert kita. Ini ada yang nanya nih, skor 10-18.
mau tanya lagi, ini yang tadi nanya, kira-kira apa yang menyebabkan saham itu turun? Ini umum banget ya, apalagi banget. Saham turun banyak banget sih. Salah satunya kalau sekarang ya karena wabah, terus karena take profit, karena investornya sudah banyak yang take profit, otomatis kan banyak yang jualan. Banyak yang jualan kan harganya ikutan turun juga. Terus berita-berita negatif karena harga saham di pasar modal itu sangat tergantung dengan berita-berita yang beredar. Itu ya. Begitu sampai sekarang beritanya itu ya lebih ke hoax sih. Cuman ngaruh juga. Kenapa? Soalnya tadi pemberitaan hoax itu sangat ngaruh juga apa gimana buat sangat ngaruh betul. Iya. Sekali kalau ada berita benar ya kan Bu? Makanya kan gini kan, kalau ada berita tentang sentimen negatif dari suatu emitennya harus segera klarifikasi dengan berita benernya kayak gitu. Dia harus segera klarifikasi karena kalau nggak itu akan sangat dipercaya oleh investor gitu. Nih Bu, saya mau tanya nih, penasaran sedikit. Mungkin nggak sih emiten itu membuat isu atau hoax untuk menyerang emiten lain gitu? Kalau secara malah itu bisa aja, tapi itu nggak etis. Itu bisa aja, cuma nggak etis. Nggak etis aja gitu loh kan. Kan kita kan selalu mengedepankan persaingan sehat. Seperti itu. Berarti kalau setiap isu ada yang kurang bagus atau apa itu pihak perusahaan harus klarifikasi. Iya, harus klarifikasi dan harus ada datanya. Gitu. Harus diklarifikasi dan menyertakan data realnya supaya investor itu nggak galau gitu loh. Apalagi yang sudah punya ya, yang sudah punya sahamnya. Benar. Tanya Bu, ini pertanyaan dari saya, cara buka akun di masa pandemi dari MNC Sekuritas itu seperti apa? Iya sih, ini juga kalau untuk akun reguler itu kita sudah ada pembukaan akun melalui aplikasi MNC Tradenu. Tapi sementara kita masih kerjasamanya sama Bank BCA. Itu untuk reguler. Kalau untuk syariah itu masalahnya. Syariah itu masih pakai form fisik gitu. Memang ada sih, ada linknya yang bisa diisi. Tapi itu harus di print juga, tetap ditandatangan juga. Kalau untuk akun syariah. Jadi sih kalau saran saya, kalau memang sudah berminat, nggak apa-apa sih buka akun reguler aja dulu gitu. Tapi dengan Bank BCA juga itu karena lebih cepat sih, nggak sampai seminggu, maksimal 5 hari kerja. Kurang dari 24 jam yang bisa udah jadi. Pindah. Kenapa? Pindah dari akun yang reguler ke syariah itu pindah, bisa nggak Bu? Yang itu kira-kira berapa lama? Ya. Ini agak loading teman-teman. Iya. Jadi gini, kalau mamanya buka akun reguler dulu, nanti kalau pandeminya udah selesai, buka akun syariah, nanti fotonya dipindah. Nanti yang reguler bisa di close, bisa enggak.
Dan misalnya gini Bu, di reguler kan emitennya pasti berkurang kan Bu, di syariah karena disaring gitu. Nah, semisal kita udah beli saham yang ibaratnya non syariah ya, kemudian kita pindah ke syariah, saham yang di reguler itu gampangnya dijual sih, tapi kalau pas saya ada ini kemarin juga, kalau ini itu kebalikannya, dia sudah beli di akun syariah, ternyata dia keluar dari saham syariah. Nah, dia keluar dari saham syariah, itu nanti bisa menghubungi dealernya MNC Sekuritas gitu. Soalnya kan kalau dia jadi bisa menghubungi saya, nanti saya hubungkan ke dealernya bahwa sahamnya ini sudah keluar dari akun syariah seperti itu. Jadi kalau di ini, jadi mamanya nggak dijual nggak apa-apa. Maksudnya kan kita tetap bisa pantau harganya. Karena kan saham yang sudah terbeli itu ya sudah jadi miliknya investor kan, seperti itu. Kita tetap bisa pantau harganya. Sekiranya harganya itu sudah untung, nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya hubungkan ke dealernya Sekuritas. Nanti saya minta jualkan seperti itu. Dan sebaliknya juga gitu. Bu, ini ada yang tanya lagi nih Bu. Kalau kantor MNC Sekuritas Surabaya buka nggak nih di masa pandemi? Buka, kita buka terus kok. Saya nggak pernah libur loh. Saya ini selama pandemi nggak pernah work from home. Saya malah work from office terus. Tapi tetap ya protokol kesehatan juga. Teman-teman yang mau ke MNC Sekuritas Surabaya pakai masker dan protokolnya juga harus diikuti. Tetap, iya harus. Ini bisa juga kan, pasti bisa daftar akun juga di sana melalui galeri investasi yang ada di sekitar juga bisa menghubungi ke GIS kan, sekarang itu ada link untuk buka, link OA-nya itu nanti itu kita udah ngisi di linknya itu aja, jadi tinggal di print kayak gitu, nanti tinggal diisi, terus tinggal ngisi RDN aja, terus tinggal dikirim ke sini, jadi di sini udah nggak ngisi lagi kayak gitu, lebih mempersingkat waktu, dan datanya juga sudah langsung terkirim ke database MNC Sekuritas Jakarta. Jadi udah dipermudah sekarang mau buat akun saham. Iya, betul, dipermurah. Benar. Itu yang paling utama, dipermurah. Iya, dipermudah. Sistemnya juga user friendly kan, pakai smartphone kita bisa transaksi itu selama jam market sih, di mana aja, di rumah, di kantor, pas lagi kumpul sama teman-teman itu bisa banget. Terus ini ada pertanyaan dari Eruvira. Bisa dibahas kasus yang sedang hits terkait salah satu akun financial advisor terkait saham gorengan. Ini saya lagi juga nih. Itu kasusnya gimana sih Bu? Saya agak penasaran. Saya nggak enak ya di sini nyebut merek. Jadi itu financial advisor. Itu sasarannya J ya. Nanti kalau kamu nggak tahu nanti saya J. Terus dia itu financial advisor. Jadi dia itu hanya istilahnya memberi saran keuangan gitu kan. Terus habis itu dan dia itu menyasar generasi milenial. Jadi dia brandingnya itu lewat Instagram teman. Saya nggak tahu sih, saya dari pertama karena financial advisor ini pernah diundang acaranya Bursa Efek di Surabaya.
Tapi di Surabaya. Saya nggak ngerti ya, saya udah nggak tahu ya, feel saya tuh saya juga nggak ngerti waktu itu kenapa kok feel saya begini, kayak dia tuh nggak ini sih, nggak on the rule-nya dia sendiri gitu loh. Terus kasusnya sekarang ini ternyata dia itu ini apa ya, jadi kayak menghubungkan dana gitu lah dari investornya, kan nggak boleh, dia kan bukan broker, ya dia kan bukan broker kan, broker itu harus punya izin. Nah kalau bukan broker itu nggak boleh, itu udah salah. Itu nggak boleh ya. Yang salahnya lagi adalah diberikan saham gorengan. Nah, saham gorengan itu kan riskan banget ya kan. Dia bisa naik turun sesuka hatinya broker. kayak mantan yang hilang pas lagi sayang-sayangnya. Nah itu sakit kan ya. Kayak gitu sih kalau saya ikuti beritanya. Ya kasihan juga, investornya kasihan juga. Cuman makanya kita jadi investor itu istilahnya harus cerdas dalam arti. Dan kita juga harus cerdas, harus pilih investasi mana yang cocok buat kita juga. Saya mau nyapa teman saya dulu nih, ada yang join. Hai Pak Syarif, ini teman saya loh. Pak Syarif. Tadi ada juga sih namanya Pak Raden, udah ke atas ya. Itu teman-teman saya loh, ya ampun. Saya jadi malu. Kalau saya sih gini ya, balik lagi. Jadi investor itu kita harus cerdas, kita harus cerdas memilih jenis investasi. Kita harus kenali dulu, terus istilahnya kepo. Kita di awal itu kita sudah harus kepo. Namanya kalau pasar dia bergerak di saham, pasar modal, dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia enggak, dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan enggak, begitu. Kita harus cerdas. Yang sudah terdaftar yang sudah terdaftar aja kadang ya, namanya juga investasi, kita juga nggak tahu itu bisa, tapi kan kalau yang sudah terdaftar itu istilahnya jauh lebih aman seperti itu. Kalau yang seperti ini kan jatuhnya kalau menurut saya akhirnya nanti pidana sih, karena kan nggak sesuai kan gitu. Iya, jadi kan OJK memang kayaknya manggil, cuma kayaknya OJK ya lo kan kamu nggak sesuai seperti itu. Si investornya juga maaf salah juga kayak gitu kan, mungkin karena di depan itu nanti kalau segini kamu dapatnya segini. Nah kalau saran saya kalau cuan kalau saran saya, kalau ada perusahaan investasi yang ngomongnya cuan itu malah harus dicurigai. Karena investasi selalu keuntungan. Karena investasi nggak ada yang nggak ada resikonya. Karena investasi nggak ada yang nggak ada resikonya. Semua investasi pasti ada resikonya. Sepertinya udah pertanyaannya udah nggak ada. Silakan yang ingin bertanya lagi teman-teman dari orang. Saya bisa kok dihubungin nanti kalau ada pertanyaan. Saya bisa. Cuman mohon maaf ya, ini akun MSI Sekuritas Surabaya ini barusan ini. Jadi diskusi kita terkait saham masa pandemi tadi udah kita dari seluler, kesehatan, juga terus tips bagi investor awal baru kaget apalagi seperti ini. Emang
melihat grafiknya itu kurang banget. Kita harus tetap semangat. Terus juga ada yang nanya dari akun tadi sudah dijawab oleh silakan ke MIC Sekuritas Surabaya, jangan lupa memakai masker, lalu protokol kesehatan dan juga melalui investasi yang sekitar kita di kampus-kampus lain, silakan bisa membuat akun atau bisa. Mungkin sekian aja kali ya Bu ya, karena ini udah kayaknya ibunya. Makasih banyak Bu, makasih banyak. Sama-sama, doain semoga bermanfaat ya teman-teman. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap. Masih Assalamualaikum. Salam sama Pak Darugi. Terima kasih. Oh iya, ini Mas Suat ya. Makasih ya Mas ya. Ini ketuanya ya. Ketua jumlahnya ya. Ketua yang baru. Dia udah pernah ketemu, dia udah main-main. Main-main di sini ketemu saya, kenalan. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi